Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di pagi hari ini, marilah kita bersama-sama masuk dalam ibadah pagi hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Ada sukacita hari ini? Haleluya, ada sukacita. Karena itu berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Maka pagi hari ini marilah kita bersama-sama untuk menaikkan pujian buat Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 44. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah di pagi hari ini kita akan bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah kita di pagi hari ini. Oleh karena itu jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita tabiskan ibadah kita di pagi hari ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya, serta tetap setia untuk selama-lamanya. Amin.
Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah di pagi hari ini kita bersama-sama menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, sebab oleh karena berkat rahmat anugerah-Nya, kita diperkenankan untuk beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Walaupun saat ini kita belum bisa bersama-sama beribadah di gereja secara tatap muka, dan saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing melalui siaran video, biarlah kita tetap menaikkan syukur kita kepada Tuhan, dan mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 25, Suci, Suci, Suci. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah di pagi hari ini kita bersama-sama mendengarkan ketetapan Tuhan di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40 yang kita kenal dengan hukum kasih. Demikianlah ketetapan Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita merenungkan apa yang menjadi ketetapan Tuhan di dalam kitab Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati
demikian mengasihi sesama kita. Ternyata kita belum bisa dengan sempurna melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan itu. Oleh karena itu, marilah di pagi hari ini kita bersama-sama merendahkan hati dan mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat, mari dipersilakan untuk berdiri. Jemaat yang terkasih, jikalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah demikian. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar dan hebat, bahwa kami sudah berbuat dosa dan sudah bersalah serta sudah berbuat jahat. Maka sekarang ini ya Allah kami, dengar apalah kiranya akan doa kami dan ampunilah kiranya segala dosa kami di hadapan hadirat-Mu ini. Bukan bertumpu pada kebenaran kami, melainkan kepada segala rahmat-Mu yang amat berlimpah. Amin. Berita pengampunan dosa. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman. Maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Syukur kepada Allah sebab anugerahnya yang tiada terkira itu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan sebagai dasar dalam ibadah kita di pagi hari ini. Firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab Yakobus pasal yang keempat ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kitab Yakobus pasal yang keempat ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa
karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita sekalian yang mau membaca, merenungkan dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah di pagi hari ini sebelum kita bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena berkat rahmat kasih karunia yang Tuhan anugerahkan, sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon berkat pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh sungguh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Tuhan, siapkanlah setiap tanah hati kami seperti tanah yang subur, tanah yang gembur, yang siap untuk ditaburi benih firman-Mu. Berikanlah kepada kami pengertian untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi murid-murid Tuhan, menjadi saksi Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Di pagi hari ini kami mendoakan untuk semua Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang ada di GITJ Torejo, dalam setiap keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan berkat rezeki dan kecukupan. Terlebih bagi saudara-saudara kami yang saat ini menjalani isolasi mandiri, Tuhan kiranya juga menolong dan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, pemulihan, kesembuhan yang daripada Tuhan anugerahkan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk semua program-program pelayanan yang ada di GITJ Torejo yang akan dilaksanakan di tahun 2021 ini. Tuhan kiranya menolong sehingga kami boleh tetap semangat mengerjakan panggilan Tuhan di dalam situasi yang tidak mudah ini. Kami tetap semangat berkarya di tengah situasi yang sulit. Kami tetap semangat dan tetap setia di dalam kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan semua Bapak Ibu majelis. Kami berdoa untuk semua pengurus dan komisi. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani. Tuhan anugerahkan berkat, marifat, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga boleh melayani Tuhan dengan penuh pengurapan yang daripada Tuhan dan menjadi berkat. Kami berdoa Tuhan juga untuk semua Bapak, Ibu, dan Saudara yang saat ini tidak bisa bersama-sama dengan kami dalam persekutuan oleh karena kondisi mereka, oleh karena keberadaan mereka. Tuhan kiranya juga menolong dan memberkati. Kami berdoa untuk pemulihan negara kami Indonesia. Terlebih kami berdoa untuk penanganan COVID-19 ini. Tuhan tolong supaya pemerintah bersama dengan seluruh masyarakat dapat bekerja sama untuk mencegah penularan COVID-19. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo, semua menteri yang ada, terlebih juga kami mendoakan untuk Kota Kudus, Jepara, dan sekitarnya, Jawa Tengah. Kami berdoa Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu pemulihan untuk Jawa Tengah, untuk Kudus, dan sekitarnya. Kami sungguh mohon anugerah Tuhan sehingga penyebaran COVID-19 boleh segera tertangani dan tidak menyebar semakin luas.
Tuhan, kami berdoa juga untuk pekabaran Injil dimanapun berada, melalui setiap media sarana yang dapat digunakan, boleh menjadi saluran berkat nama Tuhan diberitakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sekali lagi sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kuasa Tuhan sendiri yang akan terus menolong kami, untuk kami boleh mengerjakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita memberikan persembahan syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan persembahan syukur kita, dan kita iringi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 112, Hitung Berkat-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan di pagi hari ini saya beri judul Tetap Setia Sampai Akhir. Tetap setia sampai akhir. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada sebuah lagu pujian yang syairnya mengatakan demikian: Setia-setialah, setia sampai akhir, seperti Tuhan Yesus setia sampai akhir. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai akhir. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, lagu ini mengingatkan kepada kita sekalian untuk kita tetap setia dalam mengiring Tuhan. Walaupun dalam perjalanan hidup kita mengiring Tuhan banyak sekali tantangan, banyak sekali pergumulan yang harus kita hadapi,
Namun sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita tetap setia sampai pada akhirnya. Di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang keempat, di sana firman Tuhan mengatakan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah?" Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Rasul Yakobus menasihatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di perantauan supaya mereka tetap memiliki kesetiaan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tidak mudah. Di tengah perantauan mereka diperhadapkan dengan banyak tantangan, banyak pergumulan, ujian kesabaran, ujian ketaatan, dan masih banyak hal yang lain yang membuat jemaat Tuhan yang ada di perantauan ini, mereka tetap harus setia di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang bisa mempengaruhi di dalam kehidupan kita untuk kita berubah tidak setia. Terkadang situasi, kondisi yang ada di sekeliling kita bisa mempengaruhi kita untuk tidak setia. Setia dalam segala hal. Setia dalam pekerjaan. Setia dalam pasangan suami istri. Setia di dalam mengiring Tuhan dan hal yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah sebabnya Yakobus mengingatkan kepada jemaat Tuhan dan kepada kita sekalian supaya sebagai orang-orang percaya kita senantiasa tetap memiliki kesetiaan di dalam mengiring Tuhan, walaupun di tengah situasi kondisi yang tidak mudah, tantangan dan pergumulan yang semakin hari semakin sulit, namun kita tetap dituntut untuk tetap setia sampai akhir. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata setia dalam terjemahan kitab King James Version menggunakan istilah adulteres, dan terjemahan bahasa Yunani menggunakan istilah moixalides yang artinya berzina. Apa artinya? Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita sudah dipertunangkan dengan Kristus, di mana Kristus adalah calon mempelai laki-laki dan kita adalah calon mempelai perempuan. Jadi kalau kita bersahabat dengan dunia atau lebih menuruti keinginan dunia ini, maka kita melakukan penyelewengan secara rohani sehingga kita tidak setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tidak setia dan menjadi sahabat dengan dunia ini hanya akan menjadikan kita sebagai musuh Allah. Tuhan adalah Allah yang cemburu. Karena itu Ia tidak mau kita berzina secara rohani atau mendukakan Tuhan. Di dalam ayat yang kelima. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kita bisa tetap setia hingga akhir dalam mengiring Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada beberapa hal yang pagi ini akan kita renungkan bersama. Yang pertama, supaya kita tetap bisa setia sampai akhir dalam mengiring Tuhan, mari kita memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang kokoh kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ketujuh, di sana dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ketaatan kita, penundukan diri kita kepada Allah, itulah yang akan menolong kita untuk kita tetap memiliki kesetiaan, memiliki iman, sehingga kita tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Kita tidak berjalan menurut keinginan kita sendiri. Kita tidak kompromi dengan dunia ini. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi hanya oleh imanlah kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Hanya oleh karena ketaatan dan penundukan kita kepada Tuhan, kita bisa menang melawan segala tipu muslihat iblis, melawan segala kuasa kegelapan.
Dan iman itu diawali dari pengetahuan atau pendengaran akan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara terkasih, marilah kita senantiasa belajar untuk senantiasa memiliki iman dengan senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Karena iman bertumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, hal yang kedua supaya kita tetap bisa setia hingga akhir, yaitu kita harus memiliki hubungan atau relasi yang baik dengan Tuhan. Kita menyadari bahwa kita ini terbatas. Tanpa hubungan yang baik dengan Tuhan, tanpa relasi yang baik dengan Tuhan, kita tidak akan mampu untuk bisa menghadapi segala tantangan dan cobaan, segala tipu muslihat iblis. Oleh karena itu, marilah kita memiliki hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Tuhan, di dalam doa, di dalam pujian, di dalam penyembahan, di dalam perenungan akan firman Tuhan. Melalui setiap pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang kita renungkan, menjadikan kita semakin dekat dengan Tuhan. Hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan tidak mendua hati atau tidak mendukakan Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, hal yang ketiga, supaya kita tetap bisa setia sampai akhir dalam mengiring Tuhan, yang ketiga adalah mari kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kerendahan hati, kita menyadari bahwa kita ini manusia yang lemah, kita penuh dengan keterbatasan, kita penuh dengan kelemahan, dan mari kita memiliki sikap hati yang hancur, sikap hati yang rendah, sikap hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang tidak menganggap diri kita hebat, tidak menganggap diri kita kuat, sombong, tetapi memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 di sana dikatakan, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Tuhan mengasihani orang yang rendah hati, tetapi Tuhan membenci orang yang congkak. Bapak Ibu yang terkasih, mari miliki kerendahan hati. Kita menyadari bahwa segala yang kita miliki, segala yang kita punya, semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Semuanya bukan oleh karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, namun sekali lagi semuanya adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu mari kita senantiasa memiliki kerendahan hati. Kita sadar bahwa semuanya berasal dari Tuhan dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, 3 hal inilah jikalau kita sungguh-sungguh mau melakukannya, yaitu memiliki iman, memiliki ketaatan, memiliki hubungan atau membangun relasi yang baik dengan Tuhan, dan memiliki kerendahan hati, maka saya percaya kita boleh tetap setia dalam mengiring Tuhan sampai pada akhirnya. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak pergumulan, persoalan, masalah yang kita hadapi, kita tidak akan berubah setia, namun kita akan tetap setia sampai dengan akhirnya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, mari biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini boleh sungguh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tetaplah setia, tetaplah semangat dalam berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur. Kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan pagi hari ini boleh menguatkan kami untuk kami boleh senantiasa setia dalam mengiring Tuhan sampai pada akhirnya. Mampukan kami ya Tuhan supaya kami tetap setia, kami tidak berubah setia, kami tidak mendua hati, kami tidak mendukakan Tuhan, kami tidak berkompromi dengan dunia ini, kami tidak berkompromi dengan dosa, tetapi kami sungguh hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kekudusan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami tetap setia, sehingga Tuhan boleh mendapati kami berkenan dan tetap setia di hadapan-Mu. Tuhan terima kasih,
Kami berdoakan untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di GT Jitorojo. Sekali lagi Tuhan, ajari kami untuk tetap setia dalam mengiring Tuhan hingga pada akhirnya. Walaupun di tengah situasi, kondisi yang tidak mudah hari-hari ini, namun kami tetap percaya bahwa Tuhan kami setia. Tuhan Yesus setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus yang akan terus menolong dan memampukan kami untuk kami tetap mengerjakan setiap panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah di pagi hari ini bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh orang percaya yang ada di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan syahadat atau pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, marilah di pagi hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan kita pulang kembali ke rumah masing-masing, kita menaikkan pujian dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 115 ayat 1-3. Tuhan mau sertai hamba. Jemaat, marilah kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita pulang dan marilah kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Maka anugerah Tuhan Yesus dan kasih karunia Allah serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai, memberkati, memelihara Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mulai dari saat pagi hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.